berapa sih biaya untuk sewa kos-kosan atau apartemen yang ada di Jepang nih. Jadi kalau di Jepang itu dia ada 4 pembayaran yang harus dibayar di awal gitu. Jadi teman-teman kalau mau tinggal di Jepang harus mempertimbangkan Nanti kita di sini berapa nih biaya. pencet. Nah, nanti kita bisa lihat siapa tuh yang datang di depan. Ya, kalau misalnya Itu orang-orang cebok. Terus ini kecepatan ceboknya agak cepat atau lambat di sini. Terus kemudian ini untuk Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Adi Arifianto di Jepang. Jadi ini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Adi Arifianto. Saya adalah seorang dokter yang sekarang sedang menempuh pendidikan PhD atau S3 di Jepang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang berapa sih biaya untuk sewa kos-kosan atau apartemen yang ada di Jepang dan seperti apa fasilitas yang kita dapatkan dari apartemen yang kita sewa. Oke, ikuti terus ya. Nah, jadi untuk biaya sewa apartemen yang ada di Jepang itu tergantung dari lokasi di mana teman-teman akan menyewa apartemen itu. Seperti contohnya, saya tinggal di daerah Kobe. Nah, daerah Kobe ini kalau untuk harga itu dia relatif di tengah ya, menengah ya gitu ya. Jadi kalau untuk apartemen saya yang huni ini, satu bulannya harganya sekitar 50.000 yen. Atau kalau dirupiahkan itu 7 juta rupiah. Nah, beda lagi nih kalau kita tinggal di daerah Tokyo. Tokyo itu kan dia maju tuh, metropolitan tuh. Jadi harganya dia akan semakin tinggi, akan semakin mahal. Kalau daerah pinggiran mungkin akan semakin rendah. Tapi di daerah Kobe itu rata-rata satu bulan sekitar 40.000 yen sampai 70.000 yen. Atau sekitar 5 juta sampai 9 juta rupiah. Nah, saat kita pertama kali pindah di apartemen kita yang baru, kita harus membayar 4 kali lipat. Di bulan awal itu harus membayar 4 kali lipat dari harga apartemen di bulan itu. Contohnya nih, saya harga satu bulannya apartemennya harus membayar sekitar 50.000 yen. Ketika saya pertama kali pindah ke apartemen ini, saya harus membayar 4 kali 50.000 yen. Jadi saya harus mengeluarkan biaya sekitar 200.000 yen untuk pertama kali pindah di sini. Kemudian di bulan berikutnya hanya membayar uang bulanan 50.000 yen per bulannya. Nah, kenapa? Unik nih. Jadi kalau di Jepang itu dia ada 4 pembayaran yang harus dibayar di awal. Yang pertama adalah 50.000 yen yang pertama itu untuk deposit. Deposit itu dia gunanya kalau misalkan ada kerusakan barang-barang di apartemen ini, nanti uang itu akan diambil. Kalau misalkan tidak ada kerusakan apa-apa, nanti akan dikembalikan di akhir ketika teman-teman keluar dari apartemen ini. Gitu. 50.000 yen yang kedua itu untuk biaya guarantor. Jadi teman-teman tinggal di Jepang harus punya guarantor. Siapa yang bertanggung jawab atas teman-teman. Jadi nanti si pemilik apartemen ini itu akan menghubungi si guarantor jika teman-teman telat membayar apartemen atau teman-teman melakukan perbuatan yang tidak seharusnya seperti itu. Jadi harus membayar guarantor 50.000 yen. Kemudian 50.000 yen yang ketiga adalah untuk uang hadiah untuk yang punya apartemen. Unik ya di sini ya. Jadi kita harus memberikan uang hadiah istilahnya untuk si pemilik apartemen itu sendiri sebesar 50.000 yen atau setara dengan 1 bulan biaya apartemen itu sendiri. Kemudian 50.000 yen yang keempat adalah untuk membayar sewa bulanan di bulan itu. Seperti itu. Jadi total 50.000 yen dikalikan 4, 200.000 yen. Atau sekitar 7 juta rupiah dikalikan 4, sekitar 28 juta rupiah untuk pertama kali tinggal di apartemen baru. Selanjutnya, bayarnya itu ya bulanan. 7 juta, 7 juta, 7 juta rupiah per bulannya. Gitu. Unik ya. Nah, kemudian
itu belum termasuk listrik, gas, dan air. Jadi nanti listrik, gas, dan air itu membayar sendiri lagi. Kalau listrik itu sekitar 7.000 yen per bulan kalau tempat saya ya. Kemudian kalau untuk gas itu dia sekitar 2.000 sampai 3.000 yen. Kalau untuk air dia keluar setiap 2 bulan sekali. Dia sekitar 2.500 yen gitu. Tapi itu tergantung pemakaian. Biasanya kalau musim panas, summer, atau musim dingin, winter, itu dia akan banyak memakai gas, menyalakan AC sama air panasnya juga gitu. Jadi biayanya kan sedikit relatif lebih mahal gitu. Jadi untuk bayar listrik, kemudian bayar air, kemudian bayar gas 1 bulannya bisa menghabiskan uang sekitar 10.000 yen atau 1,3 juta rupiah. Ditambah tadi 50.000 yen atau sekitar 7 juta ya, sebulannya berarti bisa menghabiskan sekitar 60.000 yen atau sekitar mungkin 8,5 juta rupiah gitu. Jadi teman-teman kalau mau tinggal di Jepang harus mempertimbangkan berapa biaya yang dikeluarkan, berapa gaji yang teman-teman terima, atau beasiswa yang teman-teman terima gitu. Nah, seperti apa penampakan atau fasilitas yang didapatkan dari sewa apartemen yang ada di Jepang itu? Mari kita lihat langsung. Check it out! Ini bagian kamar mandi. Mesin cuci otomatis. Kemudian ini adalah toilet. Ya. Toiletnya. Jadi di sini ini tisunya untuk cebok, tapi juga ada bidet untuk mengalirkan air, untuk bersihin toilet. Di sini ada macam-macam nih. Ini untuk cebok. Terus ini kecepatan ceboknya agak cepat atau lambat di sini. Terus kemudian ini untuk nyiram kalau kencing. Ini kalau nyiram kalau untuk buang air besar. Nah ini untuk cebok yang perempuan. Sama ini yang diatur di sini. Ini ada banyak nih. Yang ini nggak pernah aku gunain tombol-tombol ini, atau biasanya ada yang buat apa ya, bunyi biar kayak di dalam ruangan itu ada orang, kayak suara-suara gitu. Jadi biar aman gitu, biar kalau misalkan kayak buang air besar itu nggak bunyi kita itu nggak terlalu kedengeran. Kita tutup. Terus nih wastafel, alat-alat mandinya, alat-alat mandi, alat-alat wastafel. Terus buat cuci tangan. Terus ada kacanya. Kemudian ada kamar mandi. Kamar mandinya cukup besar, bisa untuk berendam, biasanya ofuro. Terus showernya bagian atas buat mandi. Terus ini biasanya ada banyak. Ini biasanya buat ngisi di sana, buat berendam. Aku biasanya sih gunain buat ambil air wudhu ya ini ya. Terus ini buat kalau ke bawah itu air di bawah, kalau ke atas itu dia showernya. Terus ini buat ngatur mau panas, hangat, atau mau dingin. Jadi tinggal diputar-putar aja. Terus ada kacanya, sabun, dan lain-lain alat mandi. Oke, kita move. Nah, di depannya itu aku gunain untuk bumbu-bumbu. Jadi biasanya aku masak sendiri. Ini punyanya si teman. Biasanya dia untuk belanja banyak. Ini untuk bumbu-bumbu. Ada mie,
kulkasnya lumayan gede, isinya banyak, bisa nampung. Banyak makanan di bawah, sebuah sayur yang di bawah. Yang paling bawah, yang paling bawah itu aku gunain buat freezer. Ada daging-daging halal. Sini wastafelnya, wastafel apa namanya, alat dapurnya. Ini dapat dari sini, boleh pakainya listrik, tinggal dipencet kali. Terus ini yang kalau mau masak yang bagian sini, pencet yang bagian ini satu kali. Sini panasnya mau 150 derajat kah, 170 kah, 160 kah, bisa diatur di sini. Kalau udah selesai masak nanti kalau masakan mau menggunakan yang sebelah sini, nanti kita pencet tombolnya ini sama tadi ya, mau panasnya yang mana diukur sendiri. Alat-alatnya yang masak, ya piring dan lain-lain. Sebenarnya banyak space di bawah juga buat nyimpen sesuatu, minyak dan lain-lain. Nah terus ini buat ngatur gas. Jadi misalkan mau mandi suhunya berapa nih, mau 37. Kalau musim dingin itu saya kan agak dingin gitu ya, kita tinggal naikin aja mau berapa suhunya gitu. Kalau winter gitu misalkan, kalau udah selesai mandi ya udah matiin gitu. Terus ini, jadi kalau misalkan ada teman yang datang, nanti dia kan akan ngebel ding ding gitu. Nanti kita di sini pencet. Nah, nanti kita bisa lihat siapa tuh yang datang di depan ya. Kalau misalkan kayak orang-orang yang kita tidak kenal gitu, bahaya, ya udah nggak usah kita bukain, dimin aja gitu. Kalau misalkan kita kayak kita lagi apa, kita bilang aja di sini yang ada speakernya kayak, bentar ya tunggu kayak gitu. Nanti di luar dia akan dengar gitu. Oke. Ini lampunya lumayan agak ini agak lampu-lampu show. Agak lampu-lampu show. Terus ini ada magicom, saya masak sendiri. Kalau lagi rajin ya masak. Sini biasanya aku gunain untuk tabel buat makan di sini. Terus ini ya alat-alat baju. Nah di sana udah ada lemari baju ya di atas, cuman kayak kurang di sini. Ada gitar. Terus ini kursi ya buat duduknya, meja, alat-alat, terus ada TV. Terus ini ada futon di bagian bawah, biasanya apa namanya, gelar buat teman-teman kalau misalkan pada mau main kesini gitu kan, di sini juga, jadi agak luas gitu loh. Jadi gini, kalau misalkan agak dari jauh itu lumayan bisa space. Jadi teman-teman biasanya di situ pada duduk-duduk, terus kemudian makan, nyemil-nyemil, makan bareng gitu. Rame-rame nonton TV atau Netflix biasanya, main game gitu. Terus kemudian itu tempat tidur, sama selimut, ada AC. Nah, di bagian luar itu adalah tempat jemuran. Yang ada di Jepang sekiranya seperti itu. Sekian video kali ini, jangan lupa nantikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen kira-kira video apa yang teman-teman inginkan selanjutnya ya. Bye.